Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawadi di perjalanan serbuk Senin berbuku ya. Setiap hari Senin ya, malam Selasa mulai pukul 7 sampai 9 malam ya. Nanti kita akan seperti biasa, saya akan bacakan buku untuk Anda yang tentunya ya semoga aja bisa memberikan pengetahuan baru serta ya memberikan manfaat lebih untuk Anda. Ya, semoga aja begitu ya. Dan seperti yang sudah-sudah, ini bukunya masih sama nih. Masih buku yang sama karyanya Greg Braden, yaitu judulnya The Divine Matrix. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan ya, minggu kemarin sudah menyelesaikan di bab ketiga. Kita mulai memasuki bab keempat. Nah, kayak apa sih eh apa ya bab keempat ini? Seseru apa buku ini? Nah, dan Anda kawan ya yang mungkin baru saja bergabung, boleh ikutan gabung. Yang sudah lama bergabung, boleh ikutan gabung juga. Mungkin ingin menyampaikan tanggapan ya atau respons terhadap apa yang saya bacakan dan saya ulas. Kita ulas bareng gitu. Di sini di Serbuk ya tentang buku The Divine Matrix ya. Silakan Anda bisa sampaikan tanggapan Anda melalui WA di 0855420912 atau yang ingin nelpon juga boleh di 0855 di 0285424474. Tapi mungkin tidak bisa nge-live ya. Nanti kelamaan, jadi nanti nggak sampai nih lama lagi selesainya buku ini ya. Oke, ya ini sudah minggu keberapa ya untuk pembacaan buku yang satu ini? Kayaknya udah lama banget. Saya belum hitung lagi nih. Ada yang masih ingat kira-kira kapan buku ini pertama kali saya hadirkan ke ruang dengar Anda? Ya, yuk siapa nih yang masih ingat? Boleh dong berbagi informasinya. Nah, kita akan memasuki bab keempat ya. Kalau bab ketiga itu kemarin kita bahas soal apakah kita pengamat pasif atau pencipta yang berkuasa. Ini mempertanyakan sejauh mana kita menyadari bahwa di dalam diri manusia ya itu ada potensi besar yang bisa mengubah kondisi dan juga akhirnya dan perubahan itu adalah penciptaan dari ulah manusia itu sendiri, sadar atau tidak sadar. Nah, terutama dalam konteks perubahan alam semesta. Iya, apa yang menjadi terjadi ya, perubahan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam konstelasi alam semesta tidak lepas dari peran manusia. Nah, baik, kita akan masuk ke bab keempat di buku ini. Buku The Divine Matrix, judulnya Sekali Terkoneksi, Selalu Terkoneksi. Hidup di Semesta Holografis. Nah, pada bagian bab 4 ini, Greg Braden kemudian memberikan beberapa kutipan dari Isaac Bentov, seorang ilmuwan, penulis dan juga seorang mistikus. Kemudian William Black yang merupakan pujangga dan mistikus visioner dari Inggris kalau tidak salah. Nah, kutipan pertama dari Isaac Bentov bunyinya begini. Disinilah kita, semuanya bagian dari hologram agung bernama penciptaan yang merupakan diri setiap pribadi. Ini semua permainan kosmik dan tiada apapun selain engkau. Nah, rumit kan memahaminya? Oke deh, nanti pasti akan dibahas oleh Greg Braden. Nah, kutipan yang kedua, untuk melihat dunia dalam sebutir pasir dan surga di setangkai bunga liar, genggamlah ketak terbatasan di telapak tanganmu dan keabadian dalam sekejap. Ini majasnya asik banget ya gaya bahasanya ya. Ya, karena pujangga ya. Untuk melihat dunia dalam sebutir pasir. Wow, gimana ya?
Bayangin, bisa nggak dibayangin? Kira-kira gimana ya cara kita melihat dunia dalam sebutir pasir atau sebutir debu lah misalnya. Terus dan surga di setangkai bunga liar. Iya ya. Genggamlah ketak terbatasan di telapak tanganmu. Dan keabadian dalam sekejap. Ini menarik. Keabadian dalam sekejap. Gimana ya keabadian kemudian dikaitkan dengan keterbatasan dalam konteks sekejap itu kan waktu yang sebentar, artinya ada batasan. Nah, ini menarik. Dua kata yang berpasangan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang dalam wilayah filsafat ya, kita akan menemukan konsep dekonstruksinya Derrida yang melihat bahwa sebenarnya di dunia ini, dalam kehidupan kita itu semuanya berpasang-pasangan. Ada yang abadi, maka ada yang sementara. Itu nggak berlawanan. Ada pagi, ada sore. Itu adalah pasangan. Siang dan malam adalah pasangan. Terus benar dan salah itu bukan berlawanan, tetapi adalah pasangan. Jadi kesana-sana. Baik, kita langsung saja ke bab keempat yang ditulis oleh Greg Braden. Masih tersisa sebuah misteri pada eksperimen-eksperimen kuantum. Misteri yang tak pernah bisa dipecahkan. Bukti keberadaan matriks ilahi telah diajukan ketika dua hal yang sebelumnya menyatu, yaitu dua foton, DNA dan foton, atau donor dan DNA-nya bertindak seakan-akan masih saling terkoneksi. Meskipun telah terpisah jarak mulai dari beberapa kaki sampai ratusan mil. Pertanyaannya, why? Mengapa? Ini pertanyaan pertama yang diajukan Greg Braden yang kemudian membuahkan pertanyaan kedua sebagai judul kecil dari bab keempat ya, judul kecil pertama. Apakah ini nyata ataukah hologram? Nah, ini menarik. Kalau konsep hologram yang saya kenal dalam konsep filsafat, ada namanya tokoh filsafat dari Amerika Latin namanya Umberto Eco, berusaha mengenalkan konsep hologram. Nah, itu kemudian dijadikan sebagai acuan dalam filsafat postmodern. Nah, postmodern itu adalah gaya hidup yang seperti sekarang ini, semuanya hologram, semuanya maya. Ya, semuanya adalah simulakra. Kehidupan adalah simulakra. Simulakra itu apa? Simulasi. Sesuatu yang sebenarnya nggak nyata-nyata banget. Atau sesuatu yang hari ini dianggap nyata sebenarnya adalah sesuatu yang tidak nyata. Apa buktinya? Yang kita tonton dalam setiap konten di media sosial misalnya. Kadangkala itu kita anggap sebagai kebenaran. Padahal belum tentu. Nah, apalagi dengan era yang akan segera ya, bahkan sudah mulai AI ya. Banyak nih tantangan zaman yang semakin hari semakin membuat kita harus berwaspada ria gitu ya. Baik, kita masuk ke bagian pertama dari bab 4 ini di bukunya The Divine Matrix karya dari Greg Braden. Kita telah mendengar ungkapan bahwa sekeping gambar sanggup menghadirkan 1000 makna. Sebagai orang dengan bakat visual, saya tahu ini benar adanya. Setidaknya bagi saya. Sebagai contoh, melihat peragaan cara menyalakan mesin truk jauh lebih berarti bagi saya dibandingkan dengan membaca seluruh halaman manual yang menjelaskan mengapa piston bergerak dan busi meletik saat saya memutar kunci. Begitu melihat gambaran besarnya, saya selalu bisa kembali untuk memahami detailnya. Toh awalnya saya hanya ingin menyalakan mesin truk. Saya menduga sebagian besar dari kita bekerja dengan cara ini. Meskipun kita hidup di dunia berteknologi tinggi, dengan manual penggunaan dan tutorial komputer tentang mengapa sesuatu berlaku seperti itu, pengalaman langsung masih menjadi cara terbaik untuk menjelaskan ide-ide baru secara jernih. Contoh,
Contoh pengalaman tersebut adalah perkenalan kita dengan ide tentang hologram. Hologram telah digunakan dalam penelitian sejak ditemukan pada akhir tahun 1940-an. Meskipun demikian, sejak saat itu tepatnya apa itu hologram dan bagaimana cara kerjanya tidak terlalu dipusingkan oleh orang awam non-teknis. Sampai kemudian film Star Wars ditayangkan pada tahun 1977. Pada adegan penting dalam film tersebut, kita melihat perwakilan planet Alderan, Putri Leia, memohon bantuan untuk menyelamatkan rakyatnya. Ia mengodekan pesan dalam bentuk hologram digital yang disimpan di memori R2-D2. Android yang mencuri hati dan imajinasi penonton di seluruh dunia. Sementara Putri Leia tetap berdiam di salah satu bagian semesta, R2-D2 membawa gambar holografis menuju dunia lain di galaksi yang sangat-sangat jauh. Pesan tersebut terus tersembunyi sampai seorang pejuang muda namanya Luke Skywalker menemukannya. Melalui tampilan menakjubkan, teknologi film terbaru R2-D2 menyampaikan permintaan sang putri dengan cara memproyeksikan gambar miniatur dirinya di dalam ruangan, seakan-akan ia sendiri berada di sana. Secara tiba-tiba gambarnya yang seakan-akan hidup muncul di udara untuk mengajukan permohonan. Karena ia terlihat 3-dimensional bagi penonton film, kita pun mendapat sensasi tengah berada di sana. Kita bisa menggapai dan menyentuhnya sebagaimana kepada orang yang duduk di sebelah kita di bioskop. Tetapi jika itu dilakukan, tangan kita akan menggapai udara kosong. Ia hanyalah hologram. Bagi banyak orang di periode tahun 1970-an, adegan itu merupakan pengalaman pertama terkait proyeksi holografis dan seberapa nyata hal itu bisa terjadi. Adegan itu juga memberi kita kilasan mengejutkan tentang bagaimana panggilan telepon akan muncul pada satu titik di masa depan yang tidak terlampau jauh. Bahkan saat ini, 1 dekade setelahnya, sekadar menyebut kata hologram saja masih membuat kita teringat pada sosok Putri Leia. Nah, secara umum, hologram dianggap sebagai gambar 3 dimensi ya, gambar 3 dimensi yang tampak hidup ketika diproyeksikan dengan cara tertentu atau dalam pencahayaan khusus. Meskipun penyampaian dalam film itu menjadi salah satu contoh tentang apa yang bisa dihasilkan hologram, masih ada banyak lagi selain sekadar gambar. Nah, prinsip holografis merupakan salah satu fenomena alam yang paling sederhana tetapi jarang dipahami. Pada saat yang sama, prinsip ini bisa menghasilkan perubahan besar yang cukup memusingkan. Untuk mengaplikasikan kekuatan prinsip ini dalam kehidupan pribadi, kita harus memahami apa sesungguhnya hologram dan bagaimana cara kerjanya. Maka, pertama-tama yang perlu ditanyakan adalah, apa itu hologram? Nah, ini bagian pertama. Lalu apa yang ditulis oleh Greg Braden di bagian kedua? Saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi menarik ya, kalau kita bicara tentang hologram. Hologram, kita tahu ya, dia seolah-olah nampak nyata secara proyeksi ya. Tetapi ketika kita dekati gitu ya, ternyata dia hanya citraan doang. Artinya dia tidak hadir secara fisik, dia hanya gambaran. Nah, itulah hologram. Tapi bagaimana cara menjelaskannya yang terbaik? Makanya ikuti terus Serbuk Senin Berbuku, karena setelah ini ya, Greg Braden akan menjelaskan apa itu hologram. Oke, ditunggu juga komentar dari Anda. Silakan bisa kirimkan respon Anda di 0855420912.
Serbuk masih ada untuk Anda dan masih bersama saya, Ribet Ahwandi. Kali ini saya mau hadirkan satu lagu dulu deh. Ini dulu deh. Ada satu lagu lama yang pernah digubah ya. Kalau tidak salah sih band lama, band rock lama. Nah, sekarang dibawakan oleh